warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Imani dengan NIM 1707-623060 dari Program Studi Pendidikan Bisnis Kelas A Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang PT Haryanto Motor Indonesia, mulai dari sejarah singkat, profil perusahaan, laporan keuangan, hingga analisis SWOT. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke poin pertama, yaitu sejarah singkat dari PT Haryanto Motor Indonesia. PT Haryanto Motor Indonesia, atau yang dikenal dengan PO Haryanto, didirikan oleh Haji Haryanto yang pada waktu itu merupakan pensiunan anggota TNI Angkatan Darat yang juga menyambi kerja sampingan menjadi supir angkot. Haji Haryanto mempelopori bisnis transportasinya pada tahun 1990, di mana beliau memulai bisnis penjualan kendaraan di wilayah Tangerang, yaitu penjualan angkot dari berbagai merek. Kemudian pada tahun 2002, beliau memutuskan untuk kredit modal kepada Bank BRI dengan nominal sebesar 3 miliar yang digunakan untuk membeli 6 bus non-AC seharga 800 juta. Sejak saat itu, dengan modal 6 angkutan, Haji Haryanto telah menggunakan armadanya untuk melayani penumpang di jalur Cikarang-Cimone. Meski begitu, sejak awal, usahanya mengalami musibah karena sepinya pelancong, hingga akhirnya mengubah angkutannya menjadi angkutan utama dan mengalihkan jalurnya ke rute Jakarta-Kudus maupun Jakarta-Pati. Sejak saat itu, organisasi transportasinya berkembang pesat dan menjadi semakin terkenal. Selanjutnya, poin yang kedua, ada profil perusahaan PT Haryanto Motor Indonesia. PT Haryanto Motor Indonesia adalah perusahaan induk sekaligus operator dari perusahaan otobus atau yang disingkat PO, yaitu PO Haryanto. PO Haryanto adalah salah satu perusahaan jasa transportasi darat yang menyediakan trayek antar kota antar provinsi atau yang disingkat AKAP maupun trayek pariwisata. Perusahaan ini berpusat di Jalan Lingkar Ngembal Kulon, Jati Kerasak, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dan memiliki kantor cabang di Tangerang, Bangak, dan juga di Solo. Daerah layanan PO Haryanto adalah Pulau Jawa sampai Madura dan melayani perjalanan dari berbagai rute, baik rute menengah maupun rute terjauh. Untuk rute terjauhnya adalah Jakarta-Madura dan rute terpendeknya adalah Yogyakarta-Pati. Slogan terdepan dari PO Haryanto adalah senantiasa utama dalam pelayanan. Hingga saat ini, PO Haryanto telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan memiliki jaringan trayek yang semakin luas di Pulau Jawa maupun Pulau Madura yang meliputi beberapa divisi. Kemudian seiring dengan berkembangnya PO Haryanto juga tentunya meningkatkan kualitas dari armada dan fasilitasnya dengan melakukan peremajaan dan penambahan fasilitas yang membuat para penumpang ini semakin nyaman. Perusahaan otobus Haryanto atau PO Haryanto memiliki ciri khas tersendiri. Pada bagian luar bus atau bodi bus, terdapat stiker Menara Kudus, yang mana stiker tersebut memiliki arti bahwa PO Haryanto didirikan oleh putra asli Kudus. Beberapa armadanya, khususnya armada keluaran tahun 2018 ke atas, juga dilengkapi dengan gambar wayang kulit seperti Werkudara, Rama, dan juga Sinta. Selain itu, pada bagian tertentu juga ditempel stiker sholawat Nabi yang bertujuan untuk mengingatkan kepada para kru dan penumpang untuk selalu ingat berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selain ciri khas dalam bentuk fisik kendaraan, PO Haryanto juga memiliki keunikan dan keunggulan, yaitu memiliki penggemar dari berbagai daerah. Penggemar tersebut menamai dirinya sebagai Haryanto Mania. Hal ini akhirnya terdengar sampai ke pihak perusahaan, sehingga guna menampung aspirasi penumpang dan penggemar setia PO Haryanto, pada tahun 2009 diresmikanlah sebuah forum yang bernama Haryanto Mania. Kemudian dilihat dari segi perkendaraan,
PO Haryanto menggunakan kendaraan yang memadai. Kendaraan yang dipakai adalah chassis berjenis Mercedes-Benz OH1626 dan juga Hino RK8, yang mana kedua mesin tersebut sangatlah aman dan nyaman jika digunakan untuk trayek jauh maupun jarak dekat. Selanjutnya, poin yang ketiga ada laporan keuangan PT Haryanto Motor Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan PT Haryanto Motor Indonesia pada tahun 2023, perusahaan ini mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 12% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan jumlah penumpang dan tarif angkutan yang lebih tinggi. Peningkatan pendapatan tersebut juga berdampak positif terhadap laba bersih perusahaan. Laba bersih PT Haryanto Motor Indonesia di tahun 2023 tercatat mencapai sebesar 500 miliar rupiah atau meningkat 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian dari sisi aset, perusahaan mencatatkan pertumbuhan sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan armada dan juga aset tetap lainnya. Sementara itu, dari sisi liabilitas, perusahaan juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan utang bank untuk membiayai ekspansi armada bus. Nah, secara keseluruhan, laporan keuangan PT Haryanto Motor Indonesia di tahun 2023 menunjukkan bahwa perusahaan ini berada dalam kondisi yang sehat dan juga dinamis. Perusahaan ini terus berkembang dan memberikan kinerja yang positif. Selanjutnya di poin yang terakhir, ada analisis SWOT dari PT Haryanto Motor Indonesia. Yang pertama kita masuk ke dalam strength-nya atau kekuatannya terlebih dahulu. Dari kekuatan yang dimiliki oleh PT Haryanto Motor Indonesia, saya merangkum ke dalam 3 poin. Yang pertama, memiliki jaringan yang luas. Ya, Jakarta Madura itu sangat panjang. Nah, jadi PT Haryanto Motor Indonesia ini terbagi menjadi beberapa divisi. Contohnya divisi Muria Raya, kemudian divisi Solo Raya, kemudian divisi Madura, yang mana divisi tersebut dapat menjangkau dan mencakup wilayah-wilayah terpencil di Pulau Jawa. Yang kedua itu ada armada bus yang modern dan nyaman. Dengan diusung chassis dari Mercedes-Benz OH1626 dan juga bodi Jetbus 3 dari Adiputro, yang mana sangat mengutamakan keamanan dan kenyamanan dari penumpang. Dan kemudian ada pelayanan yang prima dengan memberikan servis makan gratis di rumah makan khusus PO Haryanto yang bernama Rumah Makan Menara Kudus yang dikhususkan untuk pelanggan PO Haryanto tersebut. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, yaitu weakness atau kelemahan. PT Haryanto Motor Indonesia mempunyai beberapa kelemahan seperti masih mengandalkan rute-rute di Pulau Jawa dan Madura. PO Haryanto belum berekspansi rute hingga Bali, NTB maupun sampai Sumbawa sana. Juga tidak berekspansi ke wilayah Sumatera. Nah, jadi hanya mengandalkan rute-rute di Pulau Jawa dan Madura saja. Kemudian yang kedua, belum memiliki armada bus yang ramah lingkungan. Nah, sasis yang digunakan oleh PT Haryanto Motor Indonesia rata-rata berbahan bakar fosil, yaitu solar, yang mana solar tersebut masih bisa mengeluarkan emisi karbon yang membahayakan untuk lingkungan. Dan yang ketiga, belum memiliki aplikasi pemesanan tiket online. Jadi, untuk reservasi tiket PO Haryanto hanya bisa melalui konfirmasi WhatsApp kepada agen-agen bis terdekat di divisi-divisi tertentu. Kemudian di poin yang ketiga, yaitu ada opportunity atau peluang yang bisa dimanfaatkan oleh PT Haryanto Motor Indonesia dalam mengembangkan jasa transportasinya. Yang pertama yaitu ada peningkatan jumlah penduduk di Pulau Jawa dan Madura karena efek mobilitas dari penduduk di daerah Pulau Sumatera ataupun Pulau Kalimantan. Yang kedua, ada permintaan yang tinggi akan jasa transportasi bus karena kenyamanan yang ditawarkan oleh jasa transportasi bus yang membuat pelanggan semakin minat untuk menggunakan jasa transportasi bus dibanding jasa transportasi lainnya.
Kemudian yang ketiga ada tren wisata domestik yang meningkat. Kemudian di poin yang terakhir ada threats atau ancaman yang dihadapi oleh PT Haryanto Motor Indonesia dalam menjalankan bisnisnya. Yang pertama yaitu ada persaingan yang ketat dari perusahaan otobus lainnya. Kemudian yang kedua, kenaikan harga bahan bakar. Dan poin yang ketiga, perubahan regulasi tentang transportasi umum dari pemerintah. Baiklah teman-teman, mungkin sekian video dari saya tentang PT Haryanto Motor Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata maupun pengucapan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.